Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barista, salam kopi. Dengan Eko di sini dari EKBM Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Pekalongan. Kali ini kita akan belajar teknik penyeduhan kopi dengan metode Vietnam Drip. Vietnam Drip adalah teknik penyeduhan kopi dari negara Vietnam, di mana kopi dipadukan dengan susu kental manis yang bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dari kopi itu sendiri. Teknik penyeduhan kopi dengan metode ini memerlukan beberapa alat, yaitu gelas saji. Saya menggunakan gelas saji yang bening atau transparan. Kemudian ada dripper. Dripper ini mempunyai 4 bagian. Untuk dripper, kemudian alas dripper, dan yang di dalam ada tamper filter untuk menyaring kopi. Ya, tidak lupa kita ada grinder atau alat penggiling kopi. Kemudian ada drip scale atau timbangan, serta wadah untuk biji kopinya. Kemudian alat berikutnya adalah termos listrik, ya, untuk memanaskan air. Sebenarnya tidak harus menggunakan termos listrik, ada alternatif alat yang lain, yaitu bisa menggunakan kompor listrik atau kompor gas. Yang berikutnya ada kettle, layar angsa. Dan yang terakhir adalah sendok dan alat pengaduk. Adapun bahan-bahan yang kita temukan pada teknik penyeduhan kopi dengan metode Vietnam Drip ini, tentunya ada biji kopi. Kali ini saya menggunakan biji kopi jenis Arabica. Ada susu kental manis atau SKM yang sudah saya tuang ke dalam botol atau wadah seperti ini, ya, dengan tujuan memudahkan saat penuangan. Dan tentunya kita memerlukan air panas dengan suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Baik barista, langsung saja kita akan belajar proses bagaimana menyeduh kopi dengan teknik atau metode Vietnam Drip. Yang pertama yang harus dilakukan adalah timbang biji kopi yang akan digunakan. Dan sudah saya sampaikan, kita menggunakan kopi jenis Arabica. Kemudian on-kan timbangan atau scale, kemudian kita tekan menu tab supaya dalam kondisi 0. Ya. Kita timbang sebanyak 12 gram. Sudah cukup. Ya. Kemudian sebelum kita memasukkan biji kopi yang sudah kita timbang tadi ke dalam grinder atau penggiling, kita flashing dulu grindernya dengan beberapa biji kopi yang sejenis, ya, yang akan kita gunakan. Tentunya kita ambil sedikit saja, kurang lebih 4 atau 3 atau 4 biji kopi. Tujuannya apa? Supaya mempertahankan cita rasa kopi yang akan kita sajikan. Barangkali alat ini sudah pernah digunakan sebelumnya dengan jenis kopi yang berbeda. Kita flashing, ya, beberapa detik, kemudian kita matikan. Ya, kita keluarkan biji kopinya. Ya, kita ambil tisu atau alangkah baiknya bisa menggunakan
kuas, ya, supaya sisa-sisa kopi yang ada di wadah ini bersih. Ya, setelah kita flashing grindernya, kita atur grind size-nya pada grind size medium. Saya menggunakan nomor 4. Nyalakan dulu grindernya, kemudian baru kita masukkan biji kopi yang sudah kita timbang tadi. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Ya, ini sudah selesai. Kemudian langsung kita matikan grindernya. Setelah kita selesai memilih biji kopi, ya, biarkan dulu kopinya di sini. Kemudian kita ambil gelas saji dan drippernya. Namun sebelumnya kita flashing dulu gelas sajinya dengan tujuan supaya suhu panasnya meresap pada gelas. Selain itu juga untuk kepentingan higienis atau kebersihan dari gelas itu sendiri. Ya, kita ambil air panas yang tadi dari termos listrik, kita tuang ke dalam kettle. Kemudian kita flashing gelas sajinya. Ya, jika perlu kita lap dengan menggunakan tisu. Letakkan pada timbangan. Yang berikutnya adalah kita ambil dripper, kemudian kita flashing juga. Tujuannya apa? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mempertahankan cita rasa kopi yang akan kita gunakan. Barangkali dripper ini sudah digunakan sebelumnya dengan menggunakan jenis kopi yang berbeda. Kita flashing dengan menggunakan air panas tentunya ya. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menuangkan susu kental manis. Ya, itu drippernya kita ambil dulu. Kita tuang susu kental manis ke dalam gelas saji sebanyak 25 gram. Jangan lupa kita tar dulu timbangannya supaya dalam kondisi nol. Kita tuang sebanyak 25 gram. Ya, cukup. Lalu drippernya kita letakkan kembali ke atas gelas. Kita ambil filter tempernya atau temper filternya, kita ambil. Kemudian kita ambil biji kopi yang sudah kita giling tadi. Kita ambil. Untuk memudahkan penuangan ke dalam drippernya, kita menggunakan sendok supaya tidak tercecer. Pastikan biji kopi yang tadi sudah digiling seluruhnya masuk ke dalam dripper. Bisa seperti ini. Ya, kemudian kita kembalikan ke grindernya.
kita ratakan biji kopi yang sudah ada di dalam dripper menggunakan temper filter. Tujuannya apa? Supaya saat kita menuangkan air panas tidak miring, ya. Temper filternya tidak miring. Ya, jika sudah rata, maka kita tuang air panas yang bersuhu kurang lebih 90 derajat Celcius tadi. Kita tuang air ke dalam dripper sebanyak 20 ml. Diukur dengan timbangan, kita tap dulu. Ya, sudah 20 ml. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 20 sampai 25 detik untuk blooming. Tujuan blooming adalah supaya cita rasa kopi atau aroma kopi bisa timbul, ya, atau bisa keluar. Setelah itu, setelah kurang lebih 25 detik, kita tuang kembali hingga 120 ml. Karena kita menggunakan perbandingan 1:10. Artinya setiap 1 gram biji kopi memerlukan 10 ml air. Kita tuang dalam dripper kurang lebih sampai 120 ml. Namun kita tidak perlu ter lagi, ya, tidak perlu dinolkan lagi. Kita lanjut saja. Kalau tadi di awal sudah 10 ml, berarti kita tinggal tambahkan saja sampai 120 ml. Ya, jika dirasa sudah cukup, maka kita tutup. Kita tutup. Kita tunggu kopinya, air yang kontak dengan kopi, biji kopi di dalam dripper menetes ke bawah gelas sajinya. Sambil menunggu selesai, kita bisa merapikan atau membersihkan alat-alat yang tadi sudah kita gunakan, termasuk meja. Kita bersihkan, karena di dalam barista kebersihan adalah yang utama. Ya, jika sudah cukup, maka kita ambil drippernya. Ya, bagaimana cara mengambil dripper supaya air kopinya tidak berjejer atau menetes di meja dan di timbangan? Kita ambil tutupnya dulu, kita balik, kemudian kita langsung letakkan drippernya di atas tutup tadi. Nah, seperti ini, kemudian kita letakkan di sini. Lalu yang terakhir, seperti kita saksikan, kita bisa aduk dengan alat pengaduk. Ya, sudah cukup. Kopi dengan teknik penyeduhan Vietnam drip siap disajikan. Mantap. Demikian teknik penyeduhan kopi dengan metode Vietnam drip yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan
bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mudah dipahami supaya bisa dipraktekkan. Terima kasih. Salam kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.